Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ridho Wahyudi, NIM 19073028. Ini merupakan video untuk melengkapi tugas mata kuliah Teknologi Pengecatan dengan kode sesi 2021-1073-0175. Proses perbaikan dan pengecatan bodi kendaraan. Ya, seperti inilah. Pertama, kita rapikan kembali bagian bodi yang penyok dengan palu besi. Selanjutnya, ketika sudah rapi, diratakan kembali dan pastikan kembali dengan palu karet agar tidak terlalu berdampak ketika dipukul, berbeda dengan palu besi sebelumnya. Pastikan semuanya sudah posisi yang sangat rata. Setelah itu, kita lanjutkan kepada proses pendempulan pengaplikasian putih. Di sini dempul yang sudah kita tambahkan hardener itu harus kita aduk-aduk jadi adonan dan kita polisi pada bodi kendaraan. Ya, beginilah. Setelah kita habis yang untuk pengaplikasiannya, sendok untuk pengaplikasiannya, kita aduk kembali bagian yang untuk penempatan adonannya. Jadi agar tidak cepat keringnya, karena ketika kita biarkan adonannya tidak diaduk, maka akan kering dan tidak bisa digunakan kembali. Secara otomatis hanya bisa dibuang saja, dan ketika dibuang tentunya hal ini merugikan kita, berdampak pada pemborosan pemakaian dempul ini. Ya, mohon maaf, mungkin ini sambil belajar masih banyak kesalahan cara. Ya, ini ketika pada bidang yang lurus itu penggunaan dempul yang lebar, kita dapat menggunakan roll atau bidang yang lurus untuk meratakannya. Dengan cara ini tentunya akan lebih mempercepat dan lebih bagus hasilnya ketimbang kita menggunakan sendok yang panjangnya terbatas dengan ukuran sendok yang kita gunakan. Namun untuk pengaplikasiannya, untuk penambahannya, kita tetap menggunakan sendok, dan kapan perlu itu diratakan, dipadatkan dengan sendok dulu, baru kita ratakan dengan yang namanya tadi roll ataupun ya bidang yang panjang namun lurus. Setelah pengaplian dempul, pertama kita lakukan pengamplasan kering. Agar mempermudah pengamplasan kering ini, itu kita bisa menggunakan bantuan sander. Dengan adanya alat ini, kita dapat lebih cepat untuk meratakan bagian pendempulan yang awalnya itu tidak rata. Jadi pertamanya kita gunakan kertas amplas yang kasar agar lebih mempercepat. Setelah halus menggunakan sander, kita lanjutkan dengan pengamplasan basah dengan amplas yang sedang agar meratakan permukaan yang didempul sebelumnya, dengan bantuan mal untuk meluruskan hasil pendempulan, hasil pengamplasan maksudnya. Ya, gunanya media pengamplasan basah ini dibantu dengan media air itu untuk mempercepat proses pengamplasan. Biasanya beberapa mekanik menambahkan sabun untuk mempercepatnya juga, karena ketika ditambahkan sabun, kertas amplas lengket dengan permukaan yang diamplas dan lebih halus juga dan cepat nantinya untuk proses pengamplasan ketika digosok dengan cara manual. Lakukan proses pengamplasan ini hingga permukaan yang didempul sebelumnya itu terasa halus. Selanjutnya kita lanjutkan dengan proses masking atau menutupi bagian dari bodi kendaraan yang tidak akan kita lakukan proses pengecatan. Ini bertujuan agar nantinya bagian yang tidak mau kita cat terlindungi dan kita tidak memikirkan pembersihan bagian-bagian yang tidak mau dicat namun terkena cat nantinya. Ya, kertas untuk masking ini itu ada kertas khususnya, lem kertas. Ketika kita menggunakan yang biasa saja atau yang biasa digunakan pada alat tulis, itu nantinya akan membekas atau meninggalkan sisa perekat-perekatnya.
getah-getah perekatnya ini bakal menambah pekerjaan kita juga nantinya. Dan juga untuk kalau kita menggunakan yang khususnya itu bakal lebih kuat lengketnya. Untuk media yang besar kita dapat menambahkan koran atau kertas lainnya untuk menutupinya agar tidak benar-benar tidak terganggu saat proses pengecatan. Ya, seperti inilah penambahan korannya. Setelah itu kita lanjutkan dengan penambahan atau pengaplikasian cat dasar atau epoksi ini. Dengan epoksi ini kita akan mengetahui bagian mana yang belum merata dan nantinya bakal kita dempul lagi dengan dempul yang halus. Selain itu dengan epoksi ini juga kita dapat menutupi pori-pori yang terlalu besar atau memperkecil pori-pori tersebut. Dengan bantuan ini tentunya juga bakal lebih jelas bagaimana yang mau dicat. Setelah itu kita lanjutkan dengan proses pengecatan. Ya memang untuk di awal proses pengecatan kita buat seolah samar-samar dulu agar nantinya menjadi dasar juga bagi mobil. Setelah itu baru kita cat kembali dengan cat berulang-ulang hingga kerataannya merata dan tebal gitu. Setelah itu nanti bisa kita lanjutkan dengan yang proses namanya finishing dengan menambahkan clear coat. Ini untuk perlindungan pada cat bodi kendaraan. Ya beginilah maskingnya dan proses clear coatnya. Setelah itu kita dapat mengamplas dengan amplas yang halus, amplas 1000 atau amplas 1500 untuk meratakan clear coat pada bodi kendaraan atau pengkilat pada bodi kendaraan. Dengan amplas ini bertujuan untuk meratakan dan pori-porinya juga. Setelah itu baru kita tambahkan krim polishing atau yang biasa dikenal dengan mereknya Rabing. Itu nanti kita gunakan alat khususnya itu polisher seperti bor dengan media di kepalanya itu menggunakan busa untuk proses pengkilapan bodi kendaraan kembali. Ya dengan bantuan ini tentunya akan lebih cepat dan mempermudah proses pengkilapan bodi kendaraan. Sebenarnya ada cara sederhana dengan menggunakan kain lembut untuk pengkilapannya dengan cara manual atau digosok. Tetapi tentunya dengan cara ini bakal lebih lama pada proses pengkilapan bodi kendaraan. Dan juga beberapa mekanik biasanya kalau untuk mobil itu tidak mau dengan tangan walaupun pada bagian-bagian yang gores sedikit saja.